Halo semua, kita dari kelompok 5 akan membahas tentang potensi, sifat, keunikan, dan HAM. Pertama, potensi. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya. Menurut Jalaluddin, potensi merupakan kemampuan yang belum terwujud ataupun sudah terwujud. Potensi memiliki kemungkinan untuk dikembangkan atau diwujudkan. Potensi utama fitrah dari Tuhan kepada manusia menurut Jalaluddin. Pertama, potensi naluriah atau emosional. Potensi naluriah memiliki dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Dorongan ini diperoleh manusia tanpa proses belajar, sehingga disebut potensi instingtif. Dorongan yang pertama adalah insting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, dorongan untuk berkembang biak atau meneruskan keturunan. Kedua, potensi indrawi atau fisikal. Potensi fisik bisa dijabarkan atas anggota tubuh atau indera yang dimiliki manusia, seperti indera penglihatan dan pendengaran. Potensi merupakan alat bantu atau media bagi manusia untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Tiga, potensi agama atau spiritual. Sejak awal, manusia dibekali fitrah beragama atau kecenderungan beragama, yang mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar. Yang keempat, potensi akal atau intelektual. Potensi akal hanya diberikan Tuhan kepada manusia sehingga membuat manusia menjadi makhluk sempurna. Potensi akal memberi kemampuan untuk memahami simbol, hal abstrak, menganalisa, membuat kesimpulan untuk memisahkan yang benar dan salah. Berikutnya, pendekatan untuk mengembangkan potensi manusia menurut Jalaluddin dan Kosina. Pertama, pendekatan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok, manusia harus mampu mengembangkan potensinya untuk bisa berinteraksi dan berperan di lingkungannya. Dua, pendekatan fungsional. Pengembangan potensi manusia harus dilaksanakan sesuai dengan manfaat dan fungsi potensi itu sendiri, bukan untuk hal-hal yang bersifat mencari kesenangan semata. Pendekatan kronologis. Manusia sebagai makhluk evolutif yang tumbuh dan berkembang secara bertahap dan berangsur. Keempat, pendekatan filosofis. Manusia diciptakan untuk memberikan kesetiaan, mengabdi, dan menyembah hanya kepada penciptanya. Jenis potensi diri: intrapersonal, interpersonal, visual, linguistik, spasial, musikal, naturalis, logika, kinestetik, sosiologi. Yang kedua, sifat. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang pertama ada filosofis. Filosofis sendiri berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum. Termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, berintikan logika, estetika, metafisika, epistemologi, dan falsafah. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Yang kedua ada normatif. Normatif berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan aturan pendidikan, mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan hal itu menjadi keharusan. Wujud sifat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya atau akunya memiliki ciri khas. Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi diri dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Lalu selanjutnya yang ketiga, pemilikan kata hati atau hati nurani. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuat, bahkan mengerti juga akibatnya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat ada moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral yang sering juga disebut etika adalah perbuatan itu sendiri. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Lalu yang keenam ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka adalah rasa bebas yang tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Dalam pernyataan ini, dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia yang berarti ada ikatan. Yang ketujuh, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang satu, ada hanya oleh karena adanya yang lain, tak ada hak tanpa kewajiban. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup disebut kebahagiaan ini, meskipun tidak mudah untuk dijabarkan tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Dapat diduga bahwa hampir setiap orang pernah mengalami rasa bahagia. Yang ketiga, keunikan.
Manusia merupakan makhluk yang sangat unik berbeda dengan hewan. Manusia mampu berinovasi menciptakan berbagai benda yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kehidupannya. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk berpikir. Dengan berpikir, manusia dapat membangun pengetahuan yang akan terus terakumulasi dari generasi ke generasi melalui interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Sehingga, manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal inilah yang memungkinkan manusia membentuk dan mewariskan kebudayaan kepada generasi selanjutnya serta mampu menciptakan teknologi. Tidak hanya memiliki keunikan yang membedakannya dengan hewan, manusia juga memiliki keunikan individu yang membedakannya dengan manusia lain. Sebagaimana telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa setiap manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Keunikan tersebut dapat berupa bakat, inteligensi, minat, kondisi emosi, dan lain sebagainya. Henry Cerkara SC pada tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika, atau manusia sebagai dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika itu sendiri mempunyai arah horizontal yaitu ke arah sesama dan dunia, maupun arah transendental yaitu ke arah yang mutlak. Menurut Suyitno, dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri, baik dalam hubungannya dengan sesama, dunia, dan Tuhan. Manusia merupakan subjek, oleh karena itu ia mampu mengontrol dinamikanya. Namun demikian dikarenakan ia juga adalah kesatuan jasmani rohani, yang mana ia dibekali nafsu, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasainya. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kadang muncul kesombongan yang tidak seharusnya diwujudkan, kadang individualitasnya terlalu dominan atas sosialitasnya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi keempat, yaitu hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi adalah hak dasar atau pokok seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional dalam Declaration of Human Rights PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan masih banyak contoh hak lainnya. John Locke pun mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Dalam penerapannya, hak asasi manusia itu meliputi hak hidup, kebebasan, pengejaran kebahagiaan, kebebasan berbicara, berpendapat, serta beragama, kemudian hak atas pendidikan, dan masih banyak contoh lainnya. Berikut ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang berhubungan dengan pendidikan. Setelah melihat rangkaian materi yang begitu panjang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan di mana pendidikan adalah salah satu hal yang berperan penting di dalamnya. Manusia adalah makhluk yang unik, dia tidak hanya berbeda dengan hewan, namun antar manusia satu dengan lainnya pun masih berbeda. Hak asasi manusia adalah hak pemberian Tuhan kepada manusia yang diberikan secara kodrati dan wajib dilindungi. Dalam mengenyam dunia pendidikan, manusia juga memiliki hak-hak yang tertera dalam undang-undang dan kesepakatan internasional, dengan kewajiban aspek yang berkaitan untuk terus mengembangkan dunia pendidikan itu sendiri.